semuanya, perkenalkan saya Vina Fauzia dari kelompok 3. Pada presentasi kali ini, saya bersama anggota yang lain akan membahas materi tentang analisis regresi linier berganda. Regresi ini merupakan perluasan dari regresi linier sederhana, di mana kita menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Metode ini sangat berguna dalam hubungan yang kompleks dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial. Data penelitian kami berjudul Pengaruh Tingkat Kesukaan Nasi Goreng Terhadap Mie Goreng pada rating 1-10 di Kecamatan Karawang Timur pada bulan April 2025. Di input data, kita menggunakan data view untuk melihat isi data dan variabel view untuk setting variabel seperti nama, tipe, dan lain-lain. Dan di hasil output SPSS pertama ada metode enter menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda. Kedua, ada persamaan regresi linier berganda. Y-nya adalah konstan sebesar 46,569, variabel X1 sebesar 0,344, dan variabel X2 sebesar min 0,180. Untuk membuat persamaan tersebut, di mana hasilnya adalah angka koefisien konstanta dapat diartikan bahwa variabel Y akan bernilai 46,569 apabila variabel X1 dan variabel X2 bernilai konstan atau 0. Lalu ada koefisien regresi nasi goreng sebesar 0,344 yang menunjukkan nilai koefisien regresi positif, dan koefisien regresi mie goreng sebesar min 0,180 yang bernilai nilai koefisien regresi negatif. Yang ketiga ada uji hipotesis pada analisis linear berganda, dan saya akan menjelaskan pengujian hipotesis hubungan parsial. Membandingkan nilai sig atau p-value dengan alpha 0,05. Nasi goreng signya 0,469, mie goreng signya 0,662. Karena sig lebih besar dari 0,05, maka keduanya tidak berpengaruh signifikansi terhadap tingkat kesukaan. Kesimpulannya, perubahan pada nasi goreng dan mie goreng tidak cukup kuat menjelaskan variasi tingkat kesukaan secara statistik. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, T hitung nasi goreng 0,766, T hitung mie goreng minus 0,456, T tabel 2,228. Karena T hitung lebih kecil T tabel, maka keduanya tidak signifikan. Kesimpulannya, nasi goreng dan mie goreng tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesukaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan yaitu pengujian hipotesis dengan simultan. Berdasarkan hasil uji ANOVA, yaitu diperoleh nilai signifikasi atau nilai sig sebesar 0,682 yang lebih besar dari alfa 0,05. Artinya nilai sig yaitu 0,05. Maka hipotesis 0H0 diterima dan hipotesis alternatif H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel nasi goreng dan mie goreng tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesukaan responden. Hal ini juga diperkuat dengan hasil nilai uji F, di mana nilai F hitung sebesar 0,404 dan lebih kecil dari F tabel, serta nilai signifikasi tetap di atas 0,05. Maka keputusan yang diambil adalah tidak ada pengaruh secara bersama-sama dari kedua variabel tersebut terhadap tingkat kesukaan. Jadi, secara keseluruhan baik nasi goreng maupun mie goreng tidak memberi pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap tingkat kesukaan.
Perkenalkan, nama saya Prasagia Pelika dari kelompok 3. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi linier berganda, termasuk uji parsial dan uji simultan, serta korelasi dan determinasi. Hasil dan kesimpulan dari analisis koefisien korelasi simultan. Berdasarkan hasil output model summary, diketahui bahwa nilai R sebesar 0,455. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif sedang antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel tingkat kesukaan. Dengan demikian, nasi goreng dan mie goreng memiliki korelasi yang cukup, tidak lemah dan tidak kuat terhadap tingkat kesukaan responden, meskipun tidak signifikan secara statistik. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa nilai koefisien beta parsial untuk variabel nasi goreng sebesar 0,274 yang menunjukkan adanya hubungan positif lemah terhadap variabel tingkat kesukaan. Artinya, semakin tinggi nilai nasi goreng, maka tingkat kesukaan cenderung meningkat, namun pengaruhnya tidak kuat. Sementara itu, variabel mie goreng memiliki nilai koefisien beta sebesar minus 0,163 yang menunjukkan adanya hubungan negatif lemah terhadap tingkat kesukaan. Ini berarti semakin tinggi nilai mie goreng, tingkat kesukaan cenderung menurun, tetapi pengaruhnya juga sangat lemah. Namun, karena nilai signifikansi atau sigma kedua variabel lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel dependen tersebut tidak signifikan secara statistik. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai R² sebesar 0,103 yang berarti bahwa kontribusi variabel mie goreng dan nasi goreng secara simultan terhadap tingkat kesukaan adalah sebesar 10,3%. Dengan kata lain, hanya 10,3% perubahan pada tingkat kesukaan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya yaitu 89,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Itulah penjelasan saya mengenai analisis regresi linear berganda beserta uji signifikansi, korelasi, dan determinasi.